Selamat datang di Talk Group Talking with Rubah, tempat di mana cerita-cerita luar biasa lahir dan petualangan dimulai. Dalam setiap episode, kami akan membawa Anda menyelami dunia penuh imajinasi, bertemu dengan karakter-karakter tak terlupakan, dan menjelajahi kisah-kisah yang akan menggetarkan hati, menggugah emosi, dan membangkitkan rasa ingin tahu. Siapkan diri Anda untuk terhanyut dalam alunan kata, karena di sini, setiap cerita bukan hanya didengar, tetapi dirasakan. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini dengan sebuah kisah yang akan membawa Anda ke dunia lain. Sebuah dunia di mana batas antara realitas dan fantasi tak lagi jelas. Dan inilah kisah kita hari ini. Anak terpilih dari dua takdir. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di bawah bayangan pegunungan, lahirlah seorang anak yang akan mengubah nasib dunia. Erion, demikian ia dipanggil, adalah seorang anak dengan mata yang tak biasa. Sebelah kanan bercahaya keemasan seperti matahari, sementara sebelah kiri gelap dan berkilaan seperti malam tanpa bintang. Penduduk desa menganggapnya sebagai pertanda, namun mereka tidak tahu apakah ia berkah atau kutukan. Seiring bertumbuh, Erion mulai merasakan kekuatan yang bergejolak dalam dirinya. Kadang, ia bisa menyembuhkan luka hanya dengan sentuhan tangannya. Tetapi di waktu lain, ia memanggil bayangan yang menakutkan tanpa sadar. Orang-orang mulai menjauhinya, takut akan apa yang mungkin ia lakukan. Suatu malam, di bawah cahaya purnama, dua sosok muncul di depan Erion. Yang pertama adalah Elaris, utusan ilahi, bersinar dengan cahaya lembut yang menenangkan. Yang kedua adalah Neritan, dewa kegelapan, berbalut bayangan pekat yang menelan cahaya di sekitarnya. Elaris berbicara lebih dulu, suaranya penuh kelembutan. Erion, kau adalah anak dari dua dunia. Di dalam dirimu mengalir kekuatan terang dan gelap. Kau memiliki potensi untuk menjadi harapan umat manusia, penyelamat yang akan membawa kedamaian. Namun Neritan melangkah maju, suaranya menggema seperti gemuruh. Jangan dengarkan janji-janji kosongnya. Terang hanya memperbudak, sementara kegelapan memberimu kebebasan sejati. Kau bisa menjadi penguasa dunia, membentuknya sesuai keinginanmu. Erion terdiam, diliputi kebingungan. Mengapa aku harus memilih? Aku tidak pernah meminta ini. Elaris mendekat, menatapnya dengan penuh kasih. Karena kau adalah satu-satunya yang mampu mengubah dunia. Cahaya dan kegelapan di dalam dirimu adalah kunci untuk memulihkan keseimbangan. Neritan tertawa keras. Keseimbangan? Dunia tidak butuh keseimbangan. Dunia butuh penguasa yang kuat. Bergabunglah denganku, Erion, dan kita akan menghancurkan semua kelemahan. Dihadapkan pada pilihan besar, Erion memutuskan untuk tidak langsung memilih. Sebaliknya, ia memulai perjalanan untuk memahami kekuatan yang ada di dalam dirinya. Ia mengunjungi tempat-tempat suci yang dipenuhi cahaya, di mana ia merasakan kedamaian tetapi juga beban tanggung jawab. Ia juga menjelajahi gua-gua gelap di mana ia belajar bahwa kegelapan bukan hanya kehancuran, tetapi juga perlindungan dan kekuatan. Selama perjalanannya, Erion bertemu dengan orang-orang yang menderita karena perang antara terang dan gelap. Ia melihat desa-desa yang hancur karena cahaya yang terlalu terang membakar segalanya, dan kota-kota yang tenggelam dalam kegelapan total tanpa harapan. Ia mulai memahami bahwa baik cahaya maupun kegelapan memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang diperlukan dunia bukanlah dominasi salah satu pihak, melainkan harmoni di antara keduanya. Di akhir perjalanannya, Erion kembali ke tempat pertemuan pertamanya dengan Elaris dan Neritan. Kedua sosok itu menunggunya, masing-masing siap menerima keputusannya. Elaris berbicara lebih dulu. Erion, pilih terang dan jadilah penyelamat dunia. Kami akan memandu langkahmu menuju kedamaian abadi. Neritan menyela dengan nada menggoda. Jangan bodoh, anakku. Terang hanya akan membatasi potensimu. Pilih gelap, dan kita akan meruntuhkan rantai kelemahan yang mengikat dunia ini. Erion menarik napas dalam. Dengan suara tegas, ia berkata, aku memilih keduanya. Dunia tidak membutuhkan hanya cahaya atau kegelapan. Dunia membutuhkan keseimbangan. Aku akan menjadi penjaga harmoni, menggabungkan kekuatan kalian berdua untuk menyelamatkan dunia. Elaris dan Neritan terdiam,
lalu tersenyum, masing-masing dengan caranya sendiri. Mereka menghilang, meninggalkan Arion dengan kekuatan penuh dari kedua sisi. Arion kembali ke desanya. Tetapi ia bukan lagi anak yang diasingkan. Ia kini menjadi penjaga harmoni, seorang pemimpin yang membawa kedamaian dengan mengajarkan pentingnya keseimbangan. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa terang dan gelap bukanlah musuh, melainkan dua sisi dari koin yang sama. Legenda tentang Arion, anak terpilih dari dua takdir, hidup selama berabad-abad, menginspirasi generasi baru untuk melihat melampaui perbedaan dan mencari harmoni dalam perbedaan. Dan demikianlah akhir dari cerita kita hari ini. Sebuah perjalanan penuh makna yang tak hanya membawa kita ke dunia yang berbeda, tetapi juga mengajarkan sesuatu tentang kehidupan, harapan, dan mungkin tentang diri kita sendiri. Terima kasih telah mendengarkan dan menjadi bagian dari kisah ini. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau orang tercinta. Karena cerita yang indah adalah cerita yang terus hidup di hati banyak orang. Jangan lupa untuk mengikuti Hantu Online agar tidak ketinggalan cerita-cerita luar biasa lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana dunia baru dan petualangan lain telah menanti. Tetaplah bermimpi, tetaplah percaya, dan sampai bertemu lagi di Talk Group Talking with Rubah. Selamat malam atau selamat pagi, dimanapun Anda berada.